Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke Trapsila, saya harus mengakui tadi dan sangat bahagia. Mas Bagus ngomongnya luar biasa dan memberi kita banyak pelajaran. Dan saya meminta izin sama Mas Bagus untuk mengambil 2 huruf awalnya. Bagus, BA-nya itu jadi BTS. Beres, keren. Wah, berarti huruf apa? Namamu sisanya Gus Mulyadi, gitu ya. Jadi nggak cuma ada satu Gus di sini, ada Gus Mulyadi juga. Gus ini, nek saya nggak pantas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sepemahaman saya, langsung aja masuk ke Trapsila. Itu ada satu kata yang dari tadi belum dibahas. Trap itu asal katanya dari patrap. Sila itu asal katanya dari susila. Jadi tidak hanya tata cara, tapi tata cara yang baik. Trapsila, patrap yang susila, patrap yang baik. Kan gitu. Sepemahaman saya seperti itu. Ini kalimatnya sederhana. Tapi kemudian kalau kita mau membedah lebih jauh, baik itu tidak mudah ngomongnya. Ini tadi, baik menurut Tuhan, baik menurut dirimu sendiri, baik menurut banyak orang, menurut negara, dan seterusnya. Tapi kita mulai dari patrap dulu. Karena ini berhubungan dengan nyambung sama yang diomongin kita dan zaman kita ini. Patrap itu bisa artinya adalah action, perilaku. Ada juga arti yang lain yaitu posisi, positioning, tempat berdiri. Tempat berdirimu, patrap, tempat berdirimu di mana. Artinya, sebelum kita bisa ngomong baik, harus ada kesadaran, kamu tuh siapa sih? Posisinya di mana sih? Ketika dia berbicara sebagai pejabat dan sebagai bapak, itu pada posisi yang berbeda. Dia harus sadar posisinya di mana itu. Nah, oke. Untuk menuju baik, kenapa kesadaran posisi ini sangat penting? Karena kesadaran posisi ini akan mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sepemahaman saya komunikasi itu ada 2 jenisnya. Yang jenisnya adalah signal, dan lainnya jenisnya adalah bahasa. Bahasa ciri-cirinya gini, signal itu sebuah informasi yang tersampaikan dan hanya berlaku pada saat itu. Merengut tanpa ada kata-kata, itu signal, sudah menunjukkan. Bojomu merengut wis rawani nyedak, tanpa ada kalimat apapun keluar. Itu signal. Ayam petok, itu signal. Signal cirinya adalah dia tidak bisa transcend time. Dia hanya berlaku saat itu. Momen itu. Kalau besok mau menyampaikan informasi yang sama, ya dilakukan lagi. Bahasa itu bisa melewati waktu. Maksudnya gini informasi. Karena kita bisa menyampaikan yang kemarin. Bisa membayangkan yang masa depan. Bisa ngomongin yang abstrak tidak terbayangkan. Itu bahasa, kemampuan bahasa seperti itu. Kalau signal, ayam itu, kalau ada burung lewat, ada ular, petok-petoknya beda. Sehingga anak ayam yang lain tahu, dia harus ngelihat ke atas dan kabur, atau ngelihat ke bawah dan kabur. Tapi si ayam tidak bisa bercerita bahwa kemarin itu ada ular loh, petok. Itu enggak berguna. Itu hanya berguna saat itu, signal itu. Nah, pada setiap keadaan, itu komunikasi kita sama orang, itu pasti menggunakan 2 jenis itu. Bahasa maupun signal. Dan posisimu yang tidak kamu umumkan kepada orang, itu terefleksi pada signal dan terefleksi pada bahasa yang kamu gunakan. Makanya betapa penting yang namanya kesadaran posisimu. Pejabat yang seneng banget jadi pejabat, dia ngelihatnya misalnya fasilitasnya bukan tanggung jawabnya, kalimatnya masih kelihatan arogan sih ini, ngomongnya sombong sih ini. Kita langsung tahu, oh dia positioningnya di situ, patrapnya di situ.
Kalau patrapnya berbeda, yang baik dan yang buruk jadi berbeda. Karena patrapnya berbeda. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang ini, saya dilatih khusus sama seorang kiai beneran. Cak Nun jenenge. Simbah. Saya pernah dikasih PR dalam tanda petik. Dan itu berkali-kali dan saya nggak lama baru paham. Kalau beliau bertemu sama orang, saya diajak. Terus saya disuruh duduk di belakang. Nggak ngapa-ngapain, suruh duduk di belakang aja. Ngobrol, gini. Terus ketika pulang bareng ditanyain, menurutmu apa yang terjadi? Ya ngobrol. Oh oke. Ya wes sudah selesai. Besok diajak lagi. Terus sampai lama-lama kok saya bisa bercerita banyak ya. Pada momentum perjalanan ketika obrolan itu terjadi, saya jadi melihat banyak signal yang saya tadinya tidak menganggap itu sebagai informasi. Ngomongnya sedakep. Ngomongnya sudah agak ke depan sedikit. Itu ngomong signal yang berbeda pada komunikasi. Misalnya contohnya sederhana. Kalau kamu nembak cewek kakinya sudah ketutup, pasti dia nggak mau. Sederhana. Buka dasmu. Buka. 17 tahun ke atas. Kamu ngobrol sama orang sudah sedakep, defensif berarti. Nah, karena kamu juga melakukan, kadang-kadang kamu sadar ada something tanpa bisa artikulasikannya. Kok enak ya rasanya ngomong sama ini. Sehingga kalau pejabat ngomong, misalnya, ngomong gini, kita bisa merasakan something nih. Kok ini ya? Kok rasanya enak ya? Kok rasanya nggak enak ya? Ini, misalnya gini, pemimpin yang ngomong itu salah saya, itu rasanya lebih enak daripada pemimpin yang ngomong kok tanya saya. Saya nggak ngomong bener salah ya, tapi Anda bisa merasakan tuh. Sebenarnya dia memposisikan dirinya di mana sih? Kalau pemimpin ngomong itu salah saya, kita juga jadi nggak nyalain. Kita jadinya oke, dia sudah berusaha sebaik-baiknya dan mau berani ambil tanggung jawab. Oke, Harpi ya, gimana? Apa yang bisa kita bantu? Karena itu tadian. Kita merasa dirangkul karena dia berlaku pada tanggung jawabnya, kita berlaku pada tanggung jawab kita, positioningnya. Anda perhatikan betul itu. Ketika orang ngomong, gesturnya itu sebenarnya merefleksikan patrapnya di mana. Itu tentang patrap. Setelah itu kita ngomong baik, susilo, bam, patrap yang susilo, patrap yang baik. Baik, gini, ini tadi ada ngomongnya. Baik itu kan bisa kita ambil dari satu titik nih. Keputusan, apakah keputusan itu baik atau buruk. Berarti keputusan yang diambil adalah pilihan nih. Kita dihadapkan sebuah pilihan, ini tadi pertanyaannya gini, kita mau menjadi manusia di bawah yang Tuhan, atau manusia norma, atau manusia hukum, kan gitu. Idealnya yang mana? Idealnya tiga-tiganya inline. Kenapa ada sebuah peraturan yang melanggar peraturan Tuhan? Kanjeng Nabi ngomong, kalau ada peraturan yang itu membuatmu mengingkari peraturan Tuhan, tinggal. Jelas. Dan itu sebabnya sangat jelas. Karena peraturan yang melanggar rule of the game yang lebih besar tidak akan sustain. Kita berkali-kali di Ma'iyah, di KC, kita berkali-kali bercerita kesadaran bahwa kita ini sedang main game pada dunia yang berlapis. Ada game Tuhan. Itu contohnya kamu nggak tahu kapan bangun, kapan tidur. Kamu kan nggak pernah tahu kapan tidur. Yang kamu tahu tertidur. Nggak ada yang, aku tak tidur nanti jam 9. Ora. Yang kamu lakukan adalah mapan, semoga tertidur. Karena itu gamenya Tuhan. Ada juga game yang dibuat oleh manusia. Bikin hukum ini tadi. Ada, dan saya baru nyadar juga dengan penjelasan ini tadi. Kenapa saya senang banget. Kenapa saya selalu gatel sama hukum sama Indonesia? Karena civil law ternyata. Ini sambungannya sama hukumnya Tuhan gimana sih?
Apa sih asumsi dasarnya? Saya bisa malah lebih cocok sama common law nih kalau gini, yang diceritakan sama Mas Bagus nih kemudian. Karena ada asumsi dasar manusia itu diakui ada game yang lain, makanya ada spark divinity dalam dirinya yang dihargai itu tadi. Itu membuat omongan jadi dihargai, perilaku jadi dihargai. Itu jadi membuka pintu jadi lebih lebar, tidak semuanya bergantung pada penulisan gitu loh. Padahal penulisan itu gamenya siapa? Gamenya manusia kan, tulisan itu bukan gamenya Tuhan. Nah, jadi kalau mau ditanyain ini tadi, apakah harus Tuhan manusia atau game yang lain ada yang namanya norma itu tadi? Itu juga mengandung kebaikan yang lain. Jadi kan kita punya pilihan nih. Kita mau berbuat baik, berbuat susilo yang baik nih. Baik menurut hukum, baik menurut norma, baik menurut Tuhan. Itu sangat jarang berlawanan. Kalau semuanya benar ya, kalau semuanya inline, sangat jarang berlawanan. Jangan mencuri itu benar menurut Tuhan, benar menurut hukum, dan benar menurut norma. Kita bisa melakukan tiga-tiganya sekaligus. Tapi tujuannya kenapa dibuat pilihan kebenaran itu tadi, pilihan kebaikan itu tadi. Itu karena manusia membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai pengikat. Gini, semua entitas itu butuh pengikat untuk dia bisa menjadi satu entitas. Kalau kamu ngomong Hensa, ono wadake yang mengikat, ada konsep yang namanya nama. Jadi ketika nama itu keluar di sini, kita ingat dia duduknya susah. Nah gitu, ada representasi dari itu. Oke. Negara Indonesia itu entitas bukan? Berarti dia ada pengikat nih. Apa pengikatnya? Mungkin kenapa disebutkan kalau di Quran itu sebutannya kan suku-suku, bangsa-bangsa dan kabilah. Karena ras, suku, itu pengikat yang dibuat oleh gamenya Tuhan. Kamu lahir di suku apa, itu bukan pilihanmu. Dan kamu otomatis asosiatif pertama adalah sukumu. Aku wong Jawa, aku wong opo. Itu pengikat yang dibuat oleh Tuhan. Manusia kemudian kreatif membuat pengikat yang berbeda. Namanya agama. Oke. Ketika ada ikatan banyak orang hidup dalam satu komunitas, sangat penting yang namanya fairness. Karena kita masuk dalam satu entitas, kita harus kerjasama nih. Fairness itu gamenya Tuhan atau gamenya manusia? Fairness itu gamenya Tuhan. Kok bisa? Saya pernah membaca sebuah penelitian. Tikus gede dan tikus kecil itu bermain. Kalau tikus gedenya nggak pernah kalah, tikus kecilnya nggak mau main kemudian. Rasionya paling nggak dia harus ngalah 30% untuk si kecil tetap main. Kenapa? Karena harus ada fairness. Anda lihat cari di YouTube. Ada eksperimen tentang monyet. Ada dua monyet. Itu ada dua monyet. Itu mereka dikasih reward kalau ngasih batu. Jadi batunya dikasih sama penelitinya dikasih hadiah. Yang satu dikasih hadiah anggur, yang satu dikasih hadiah timun. Ini tadinya pas nerima yang dikasih timun itu ndelok karo rada mangkel. Yang kedua wis mulai gedrok-gedrok. Ora rasane iki piye to? Itu di YouTube ada, cari aja. Dan yang ketiga ketika dikasih timunnya dibandemke karo peneliti nih. Kenapa sebabnya? Nggak merasa fair. Artinya monyet aja itu mau fair. Apalagi yang namanya manusia. Monyet. Nah, terus gini, kalau Tuhan, fairness-nya, gamenya Tuhan, fairness-nya itu pada alam semesta yang diberikan nih. Wes, hukum alamku sama untuk kalian semua. Dan saya. Gravitasi sama, waktu sama. Itu keadilan fairness-nya yang diberikan oleh Tuhan. Manusia harus membangun fairness-nya di mana? Karena ketika harus ada infrastruktur yang bisa dipercaya,
untuk menyediakan fairness di kumpulan tersebut. Sepemahaman saya, dalam kumpulan negara, konsep negara, demokrasi, negara, orang demokrasi, kumpulan yang sudah cukup canggih disebut sebagai negara, itu penyangga fairness-nya, trust infrastrukturnya, itu yang disebut sebagai hukum, law. Kalau saya nyolong, dihukum yang sama dengan orang lain yang nyolong sama. Kalau nyolong ayam dihukum 4 tahun, nyolong 300 triliun dihukum 6 tahun setengah. Mana ada yang percaya lagi pada fairness? Kita ngapain trust sama sebuah sistem yang tidak menyediakan fairness? Solusinya tidak susah-susah amat, dan penyedia fairness ini banyak. Karena yang dibutuhkan sebenarnya fairness saja. Keributan antara penyedia ojek sama penumpang ojek terhadap harga berapa, itu selesai ketika yang menentukan pihak ketiga. Sistem menentukan harganya segini, wes. Kenapa manusia nerima-nerima aja? Karena mereka punya keyakinan bahwa sistem ini tidak menguntungkan dia atau menguntungkan saya, tapi berlaku secara fair. Sehingga dia mau masuk main game itu. Nah, menurut saya Indonesia yang paling kritis berbahaya sekarang adalah karena kita tidak punya infrastruktur kepercayaan. Harus percaya sama siapa? Percaya sama pemerintah, percaya sama buzzer, percaya sama ahli. Apa? Value apa yang kita pegang bersama nih? Karena semua orang punya pendapat masing-masing, ribut di sosial media yang nggak ada ujungnya. Dia hanya berhenti ketika ada kasus baru yang masuk. Nah, ini sebuah kumpulan dalam sebuah rule of the game. Kita jadi tidak punya standar susilo itu apa? Karena patrap menuju susilo tidak disangga oleh infrastruktur yang kepercayaan yang kita bisa bersandar untuk mendapatkan fairness tersebut. Oke. Ini bedanya hukum yang dibuat sama agama sama norma. Ini sepemahaman saya. Norma hukum itu seharusnya seperti manusia yang dia merupakan refleksi dari hukum besar yang diberikan sama Tuhan. Hukum alam misalnya. Harus ada refleksinya di situ. Karena hukum alam sudah berlaku jutaan tahun, sementara kita baru bikin, kan gitu. Norma itu biasanya beda pada lingkungan yang berbeda. Dan itu tadi ketika saya ngomong positioning, misalnya kenapa kamu harus sopan, itu menyediakan signal untuk sebuah pada positioning tertentu. Kalau ada orang datang dengan gini, malang kerik, responmu pasti langsung berbeda dengan orang ketika datang sopan. Tapi sopan itu di setiap norma bisa beda. Di setiap daerah bisa beda, cara sopan itu gimana bisa beda. Makan kecap itu ada yang menunjukkan makananmu enak, ada yang menunjukkan ketidaksopanan. Artinya kita perlu belajar norma karena itu lokal. Walaupun dia mengandung percikan kebenaran yang lebih besar, itu selalu ada. Nah, ini across place ini beda nih. Hukum itu mencoba menyatukan across place menjadi satu rule of the game untuk menuju si susilo tadi dengan lebih seragam. Agama itu menyediakan across time. Jadi kebenaran agama kemarin itu bisa diimplementasi pada kebenaran agama sekarang. Siang ini saya baru selesai menulis sebuah artikel yang diminta oleh salah satu universitas di Jogja. Judulnya dia minta bagaimana Islam menghadapi zaman modern. Apa yang Islam harus beradaptasi gimana menghadapi zaman modern. Jawaban saya itu malah membantah pertanyaannya. Loh, Islam itu premisnya adalah agama yang bisa berlaku sepanjang zaman. Artinya, kalau kamu ngelihat menurutmu itu adalah bagian dari Islam yang tidak bisa menjawab semua zaman, sebenarnya itu bukan Islam. Karena kalau Islam intisarinya, dia pasti bisa menjawab semua zaman. Itu premisnya gitu. Ono neng Quran, aku lalian, ayat piro, wis jelas ada premisnya itu. Artinya Islam yang diambil dari ajaran Islam bukanlah ekspresi yang hanya berlaku sementara pada satu zaman. Dia pasti sebuah nilai fundamental yang berlaku di sepanjang zaman. Misalnya, paling sederhana, kejujuran. Ngomong ya, tidak, misalnya gitu. Itu berlaku kapan baik atau berlaku kapan buruk.
itu hampir di semua zaman itu berlaku baik, jujur itu. Jangan nyolong, itu hampir di semua zaman berlaku sama. Bahwa kemudian ada turunan menghadapi nyolong gimana, itu ekspresi dari zaman tersebut. Tapi esensi dari tidak nyolong itu berlaku sepanjang zaman. Nah, manusia, saya balik lagi ke Trapsila. Ketika dia sadar posisinya, dia punya pilihan atas aksi, dia memilih yang benar. Pilihan benarnya adalah pilihan benar yang disediakan Tuhan, yang disediakan sama manusia, atau yang disediakan sama lingkungannya. Baiknya adalah, kalau menurut pemahaman saya secara Jawa, itu karena konseptual keseimbangan normanya bersambungan sama pemahaman alam yang refleksi Tuhan paling bisa dipelajari. Semua pilihan kebenaran itu sudah inline antara Tuhan, manusia, dan tatanan. Oke. Kalau Anda melihat bahwa keadilan yang Anda pahami sebagai Tuhan, yang Anda pahami yang diberikan Tuhan, fairness-nya tidak berlaku di manusia, artinya ada yang tidak beres. Artinya ada yang tidak benar. Indonesia belum baik-baik saja. Ini bukan pendapat. Ini fakta. Kalau pendapat itu pendapat saya. Kalau fakta itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Apakah ide, mimpi Indonesia sudah mencapai tujuan yang dituliskannya? Kalau belum, berarti kita belum baik-baik saja. Kalau sudah menuju ke situ, kita lumayan baik-baik saja. Ma'iyah di sini pingin dan sangat setuju dan sangat mendukung dengan ide Indonesia. Tapi bukan Indonesia yang kita bayangkan hanya sebagai sebuah entitas yang hanya ada, tapi sebuah entitas aktif yang paham posisinya dan memilih kebenaran untuk mencapai mimpi yang kita tuliskan bersama. Semoga kita bisa jadi bagian dari itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.